Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKN PPM UGM Candi Mulyo Makaryo mempersembahkan sosialisasi kewirausahaan berbasis kearifan lokal. Nah, sebelum masuki materi, yuk teman-teman kita simak ilustrasi berikut. Teman-teman pernah penasaran gak sih kenapa kita semakin lama terkesan semakin sulit untuk mencari pekerjaan? Sebenarnya apa yang salah sih? Apakah pemerintah yang kurang dalam membuka lapangan pekerjaan atau kita yang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing? Nah, pertanyaan tersebut juga yang muncul di benak seorang anak ini. Kak, kenapa sih banyak orang yang kesulitan untuk mencari pekerjaan? Sang kakak pun menjawab, wah, pertanyaan yang menarik. Dalam sejarahnya, manusia mengalami berbagai perubahan zaman. Salah satu perubahan yang paling kita rasakan adalah globalisasi dan perkembangan teknologi. Perubahan tersebut telah mendorong berbagai industri untuk menyesuaikan diri dengan melakukan efisiensi demi meningkatkan daya saing global. Kondisi ini tentunya berdampak pada berbagai sektor usaha yang sebelumnya padat karya atau mempekerjakan banyak pekerja, mengalami pergeseran menjadi berbasis modal teknologi untuk menekan biaya produksi. Akibatnya, penggunaan tenaga manusia dikurangi dan digantikan oleh mesin atau teknologi yang mengurangi serapan tenaga kerja. Berarti semakin lama pekerjaan kita juga bisa digantikan oleh mesin dan teknologi ya. Belum lagi, kita juga harus bersaing dengan manusia lain yang ingin mencari pekerjaan. Semakin berat ya Kak tantangannya. Gimana coba cara memenangkan persaingan itu? Iya, bisa jadi. Oleh karena itu, kita harus dinamis dalam menyikapi perubahan. Dinamis dalam menghadapi perubahan itu apa sih? Nah, dinamis dalam menghadapi perubahan berarti kita dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam kasus ketenaga kerjaan tadi, ada dua pilihan umum tuh bagi kita agar dapat memenangkan persaingan ini. Yang pertama, kita harus dapat beradaptasi dengan cara terus-menerus memperbarui skill sesuai dengan pilihan profesi baru yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, dalam konteks nomor satu ini, kita sebagai pekerja ya. Selanjutnya yang kedua, kita harus dapat beradaptasi dengan cara berusaha berdiri sendiri dengan melakukan kegiatan wirausaha atau sebagai wirausahawan. Apa sih perbedaan kedua poin tadi? Pada poin pertama, ketika kita ingin menjadi seorang pekerja, fokus kita adalah mengidentifikasi pada respon perusahaan terhadap perubahan. Apa sih profesi yang akan terus dibutuhkan oleh perusahaan dan apa profesi yang tidak? Contohnya, perusahaan perbankan di era digital ini, mereka akan membutuhkan ahli IT untuk membangun sistem layanan transaksi digital agar nasabahnya tidak perlu bertemu teller bank hanya untuk menabung. Sehingga profesi teller bank seiring berjalannya waktu akan berkurang. Nah, sebagai calon pekerja yang dinamis, kita harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kita tidak lagi mengincar jenis-jenis pekerjaan yang akan hilang karena perkembangan teknologi, melainkan akan mengasah skill yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan ke depannya, serta mengakrabkan diri dengan teknologi agar kita memiliki nilai tambah di mata perusahaan. Yang kedua, ketika kita ingin menjadi seorang wirausahawan, fokus identifikasi kita adalah pada respon masyarakat terhadap perubahan. Contohnya, perkembangan teknologi membuat berbagai kalangan masyarakat terbiasa dengan adanya sosial media. Seorang wirausahawan akan melihat pola perubahan pada masyarakat tersebut sebagai peluang dan melakukan inovasi. Misalnya, petani tanaman hias menangkap sinyal tersebut dan membuat spot foto tanaman hias estetik sebagai sarana promosi di sosial media. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas lebih lanjut poin nomor 2 mengenai wirausaha. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan berasal dari kata wirausaha. Wirausaha adalah suatu kegiatan usaha atau bisnis mandiri yang dijalankan oleh seorang wirausahawan. Kegiatan usaha itu meliputi produksi, operasi, memasarkan, mengatur permodalan, dan segala hal yang berkaitan dengan perolehan keuntungan atau laba.
Biasanya, seorang wirausahawan akrab dilihat sebagai seorang inovator, memiliki berbagai ide cemerlang dan jeli dalam menangkap peluang. Hal tersebut kemudian ia konversikan menjadi sesuatu yang dapat terrealisasikan serta dapat dijual atau dimonetisasi. Nah, wirausahawan juga adalah seseorang yang mampu menciptakan produk baru, berinovasi dengan produk yang sudah ada, menentukan cara produksi dan pemasarannya, sekaligus mengatur permodalannya. Dari dua definisi tersebut, kita bisa memahami bahwa wirausahawan bukan hanya seseorang yang memiliki modal besar atau kedudukan tinggi, tetapi wirausahawan adalah siapa saja yang peka dalam menangkap peluang dan berinovasi sehingga menghasilkan keuntungan. Inovasi itu apa sih? Poin penting dari sebuah inovasi adalah memberikan tambahan nilai pada sebuah barang atau jasa, di mana tambahan nilai tersebut tidak harus berupa produk yang benar-benar baru, tetapi bisa juga berupa modifikasi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Itulah alasan mengapa kita sebagai generasi muda harus bersikap dinamis dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi mereka yang hendak mulai berwirausaha mandiri, karena sangat penting bagi wirausahawan untuk peka terhadap kondisi di sekitarnya. Tujuannya adalah agar kita dapat menemukan peluang inovasi tersebut. Selanjutnya, karakter wirausahawan. Banyak penelitian yang menjabarkan mengenai karakter seorang wirausahawan, tetapi tidak ada definisi karakter yang pasti karena pada dasarnya manusia memiliki beragam keunikan karakter. Oleh karena itu, kami menarik secara garis besar. Kami mengeneralisasi seorang wirausahawan adalah orang yang berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan, memiliki komitmen dan berkemauan keras. Dia seseorang yang kreatif, berwawasan luas dan berpikiran jauh ke depan, percaya diri dan tidak bergantung pada orang lain, tetapi memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim dan kemampuan manajerial, serta dia merupakan seorang pemimpin yang jujur dan dapat dipercaya. Perlu teman-teman garis bawahi bahwa seluruh karakter tersebut tidaklah absolut merupakan karakter bawaan lahir, tetapi karakter tersebut merupakan karakter yang dapat dibentuk dengan proses belajar dan keteguhan hati untuk memperbaiki diri agar dapat menjadi manusia yang lebih baik. Alasan kami menggunakan diksi kearifan lokal pada sosialisasi kewirausahaan kali ini adalah untuk menekankan bahwa sejatinya potensi usaha itu dapat berasal dari memahami kondisi masyarakat di sekitar kita. Potensi usaha itu tidak hanya tentang menjual barang. Banyak cabang-cabang pengembangan lain yang setiap tambahan nilainya atau inovasi memiliki potensi untuk dimonetisasi. Tentunya selama hal tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Poin pentingnya adalah bagaimana kita peka dan berpikir lebih cepat untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Implikasinya menjadi sesuatu yang penting untuk dapat memposisikan diri di tengah masyarakat. Apakah teman-teman akan menjadikan masyarakat Giyanti sebagai target pasar dengan fokus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyediakannya, atau teman-teman akan menjadikan masyarakat Giyanti sebagai rekan kerja, misalnya berkolaborasi untuk memproduksi sesuatu bersama, atau menjadikan masyarakat Giyanti sebagai supplier bahan baku, dan lain sebagainya. Munculan para wirausahawan merupakan salah satu sinyal perkembangan ekonomi suatu daerah. Begitu pula dengan Desa Giyanti, para generasi muda sebagai agen perubahan dapat mulai membangun dan mengembangkan peluang bisnis dengan bermitra bersama dengan masyarakat Giyanti. Caranya, kita harus mencermati potensi apa sih yang dihasilkan oleh Desa Giyanti dan kemudian merencanakan apa yang akan dilakukan dengan potensi-potensi tersebut. Tentunya dalam membangun peluang ini sebaiknya disesuaikan dengan ketertarikan, hobi, passion, atau keahlian masing-masing yang kemudian baru dikolaborasikan dengan kondisi sekitar. Hal ini penting kenapa? Karena akan berdampak pada kedalaman ilmu pengetahuan dan keteguhan hati untuk melakukan sesuatu. Ketertarikan atau hobi teman-teman memang bukan sesuatu yang bisa kami intervensi. Tapi pada kesempatan kali ini, kita ingin memberikan sedikit gambaran, referensi singkat mengenai bagaimana sih caranya menghubungkan antara ketertarikan, hobi, atau passion dengan potensi yang ada di Desa Giyanti. Sebelumnya,
Kalau misalnya teman-teman belum tahu, Desa Giyanti merupakan desa yang terkenal dengan produksi durian, tanaman hias, dan pisang. Bagi teman-teman yang memiliki ketertarikan pada dunia kuliner atau memiliki hobi dan keahlian memasak, pasti pernah tergiur untuk memulai bisnis di bidang makanan olahan, khususnya yang berbahan dasar durian atau pisang. Nah, pertama-tama kita akan membahas durian dulu nih. Menurut data BPS Kabupaten Magelang, Kecamatan Candi Mulyo secara keseluruhan telah mampu memproduksi durian hingga 15 ton di tahun 2018. Durian candy yang berasal dari Dusun Mantenan berhasil menjadi daya tarik tersendiri bagi desa hingga dijuluki sebagai kampung durian dan menyebabkan melimpahnya bahan baku durian. Tentunya kondisi ini sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam bidang kuliner. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai jual dan memperluas jangkauan pasar. Berikut adalah beberapa contoh olahan durian dalam bidang kuliner. Yang pertama, es krim durian, kemudian ada pancake durian, dan yang ketiga ada brownies durian yang dikemas dalam cup atau jar. Selain itu, ada juga kebab durian yang gambarnya tidak ditampilkan di slide. Selain itu, ada juga pisang kekinian yang sudah familiar dan digemari oleh generasi muda. Contohnya ada banana nugget dan keripik pisang yang dimodifikasi dengan berbagai macam warna. Selanjutnya, ketika teman-teman menyukai tumbuhan, tanaman hias, dan sejenisnya, bisnis ini sekarang dapat menjadi komoditas yang menjanjikan. Terdapat berbagai macam inovasi dan kreativitas yang dapat dikolaborasikan untuk mengembangkan bisnis ini. Kalau teman-teman aktif bermain sosial media, teman-teman pasti melihat bahwa ada beberapa jenis tanaman yang terbranding sebagai tanaman kekinian dan digemari berbagai kalangan di sosial media dengan harga tawar yang cukup tinggi. Ketertarikan teman-teman dalam sosial media ini dapat digunakan untuk menjaga ketersediaan tanaman yang sedang viral di sosial media dan menjualnya dengan harga yang sesuai pada peminatnya. Selanjutnya, ketika teman-teman memiliki ketertarikan pada estetika, seni kria, dan gerabah, teman-teman dapat berinovasi pada beragam bentuk pot bunga yang disesuaikan dengan tanaman yang dijual. Kemudian, kalau misalnya teman-teman mempunyai ketertarikan terhadap ikan hias, teman-teman bisa tuh mengkombinasikan antara ikan hias dan tanaman hias yang dijual dalam satu wadah sebagai hydroplant. Selain itu, teman-teman juga bisa memodifikasi tanaman hias yang kecil-kecil sebagai souvenir yang kemudian dihias dengan berbagai pernak-pernik atau hiasan-hiasan, tulisan-tulisan by custom sesuai permintaan dari pembeli. Oke, cukup sekian pembahasan sosialisasi kewirausahaan tahap pertama, dan yang perlu teman-teman highlight adalah sebagai generasi muda, kita harus dinamis dalam menyikapi perubahan dan peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Ketika kita ingin memulai bisnis, kita harus jeli dan berani dalam melihat peluang, mengambil resiko dengan perhitungan. Ingat, your only limit is your mind. Jadi, teruslah berusaha dan berpikir positif ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa besok di sosialisasi perencanaan bisnis sederhana.